الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta ataqul yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah salat Idul Fitri hafizakumullah, pada hari ini, pada pagi hari ini kita semua berbahagia, tetapi di sisi lain kita bersedih hati. Kita bahagia hari ini karena alhamdulillah sampai detik pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan serta kehidupan, dan tidak lain dan tidak bukan kesempatan dan kehidupan yang Allah berikan kepada kita sampai pada hari ini itu adalah bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita para hamba-Nya. Karena Allah masih menginginkan kita, masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kehidupan ini adalah bentuk rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena Allah ingin kita lebih baik daripada sebelumnya. Berbahagia kita di hari ini jamaah sekalian. Karena alhamdulillah selama sebelumnya sudah kita lalui selama 1 bulan penuh, kita sudah melewati, sudah berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa, kata Rasulullah, yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, pengharapan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga puasa ataupun ibadah-ibadah yang kita lakukan 1 bulan penuh di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bersedih hati karena jemaah sekalian, kita ditinggalkan bulan yang penuh dengan ampunan, kita ditinggalkan dengan bulan yang penuh kemuliaan, kita ditinggalkan dengan bulan yang begitu banyak keutamaan yang Allah sediakan di dalamnya. Ramadan pasti akan datang kembali di tahun depan selagi dunia ini belum kiamat. Tetapi pertanyaannya, akankah diri kita ini sampai lagi berjumpa lagi untuk kita ke bulan Ramadan tahun depan? Maka belum pasti. Dan ini juga kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian, semoga kita masih Allah berikan kesempatan mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Tentunya semoga kita bertemu dengan keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian hafizakumullah, pada kesempatan khutbah Idul Fitri ini izinkan khatib menyampaikan khutbah dengan tema, dengan judul Idul Fitri sebagai sarana mempererat tali silaturahmi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian, di dalam kehidupan sehari-hari kita pasti tidak lepas daripada yang namanya konflik. Baik itu dalam hubungan keluarga, antara kita dengan saudara, dengan tetangga, atau dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Tentu saja terkadang ada masalah, ada konflik, timbullah
kurangnya komunikasi dan silaturahmi. Maka pada momen Idul Fitri ini jamaah sekalian, yang mana seluruh kaum muslimin berbahagia, maka kita manfaatkan itu sebagai kita mempererat lagi, memperkuat tali silaturahmi. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sil man qata'aka. Kata Rasulullah, sambung tali silaturahmi meskipun kepada orang yang pernah memutusnya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi ini tidak akan bisa dilaksanakan, tidak akan bisa diamalkan oleh mereka yang merasa lebih baik dari orang lain, oleh mereka yang merasa tinggi hati. Hadis ini ataupun Rasulullah menganjurkan ini bisa diamalkan oleh mereka yang meyakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu memiliki ataupun melakukan dosa, pernah melakukan dosa. Tetapi sebaik-baik mereka yang melakukan dosa itu adalah tawwabun, mereka yang bertaubat. Jadi ketika seseorang sudah yakin dengan hadis yang disampaikan Nabi SAW, setiap orang pasti pernah melakukan dosa, maka dia yakin pula dirinya pun berpotensi melakukan kesalahan dan dosa. Maka orang yang sudah meyakini hadis ini akan mudah memaafkan orang lain, akan mudah menerima maaf dan tidak segan-segan untuk meminta maaf kepada orang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada momen Idul Fitri ini kita manfaatkan karena memang suasana yang mendukung dan juga kondisi hati para kaum muslimin pada hari ini adalah sedang berbahagia, maka kita manfaatkan itu. Yang pernah salah dengan tetangganya ataupun pernah tidak bertegur sapa 3 hari bahkan lebih, maka datangi keluarganya, minta maaf, buka pintu maaf seluas-luasnya. Adapun yang mungkin kurang hubungan kekeluargaannya dengan ibu bapaknya, adapun yang pernah bermasalah dengan adik kakaknya, maka momen Idul Fitri ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hubungan silaturahmi kita. Sebagaimana kita agar mengamalkan tadi hadis yang disampaikan Rasulullah, silman atau agak sambung tali silaturahmi meskipun kepada orang yang pernah memutusnya. Setidaknya ketika kita meniatkan dan mengamalkan, kita sambung tali silaturahmi ini ada 3 keutamaannya jemaah sekalian. Yang pertama keutamaannya adalah ini merupakan sarana untuk menyempurnakan iman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Arba'in An-Nawawi, itu hadis ke-15, Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati, memuliakan tamunya. Maka poin kedua dan ketiga ini adalah kita memuliakan, menghormati tamu dan menghormati tetangga. Itu adalah salah satu daripada cara kita meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang keutamaan menyambung tali silaturahmi ini yang kedua, dalam salah satu riwayat bahwasanya suatu ketika dijelaskan ada seorang, ini orang Arab Badui, yang bertanya dan menemui Rasulullah SAW. Dia datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berikanlah aku amalan yang dengan amalan itu aku bisa masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Kemudian Rasulullah menjawab, pertama, engkau beriman kepada Allah tanpa syirik sedikit pun. Kemudian engkau mendirikan sholat dan engkau menunaikan zakat serta engkau sambung tali silaturahmi. Itu kata Rasulullah. Kata Rasulullah tadi adalah salah satu poin terakhirnya tadi adalah sambung tali silaturahmi. Nah, jadi itu adalah salah satu cara jalan menuju surga. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW ini di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, ini hadis sahih, bahwasanya Rasulullah bersabda yang artinya, siapa yang suka untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Yang ketiga adalah dilapangkan rezeki serta dipanjangkan umur kita. Maka jemaah sekalian hafizakumullah, di momen Idul Fitri ini adalah yang identik dengan maaf-maafan, yang identik dengan bertemu satu keluarga,
datang berkunjung ke rumah sanak saudara, rumah tetangga, maka kita manfaatkan momen itu jamaah sekalian. Kita sambung tali silaturahmi yang mungkin pernah terputus, yang mungkin pernah kita bermusuhan dengan tetangga, kita datangi tetangga kita minta maaf, buka pintu maaf, dan kita jangan segan-segan dan jangan malu-malu untuk meminta maaf. Kemudian juga mungkin ada pernah melakukan kesalahan kepada ibu bapak, maka kita salam, kemudian kita minta maaf, betul-betulnya maaf kepada orang tua kita. Kemudian kepada saudara, adik, kakak mungkin hubungannya kurang baik sebelum Ramadan atau ketika Ramadan yang kemarin, maka kita manfaatkan momen Idul Fitri ini untuk memperbaiki semua itu. Karena momennya pas. Karena momen Idul Fitri ini suasana hati semua orang sedang berbahagia. Maka kita manfaatkan suasana itu untuk silaturahmi yang terjalin lebih baik daripada sebelumnya. Jemaah sekalian, hafizakumullah, maka di akhir mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang pertama menerima semua amal kita yang kita lakukan di bulan Ramadan yang sudah kita lalui. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita dalam memperbaiki diri, dalam melakukan segala amal saleh yang tentu saja dalam rangka agar kita ini dicap sebagai orang yang sukses, yang meraih takwa. Karena tingkatan tertinggi ataupun tujuan daripada puasa itu adalah takwa la'allakum tattaqun. Semoga kita semua mendapatkan derajat nilai keimanan yang naik kepada derajat nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.